Apa tujuan Indeks Desa Membangun (IDM? Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Apa yang dimaksud dengan status kemajuan dan kemandirian desa? Ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Berikut merupakan 5 status desa. Desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, desa sangat tertinggal. Siapa saja stakeholder yang terlibat? Pendamping lokal desa mendampingi perangkat desa di seluruh Indonesia. Pendamping desa mendampingi kecamatan sebagai verifikator. TA Kabupaten mendampingi Dinas PMD dan Bapeda pada level pemerintah kabupaten sebagai verifikator. TA Provinsi mendampingi Dinas PMD dan Bapeda pada level pemerintah provinsi sebagai verifikator. Ditjen PPMD dan Pusdatin pada level Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan validasi data dengan penetapan SK Ditjen PPMD secara umum. Pedoman IDM ini disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai salah satu basis data dan informasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan desa. Namun secara khusus, Indeks Desa Membangun sebagai basis data dalam merumuskan isu-isu strategis serta berguna untuk mengatasi masalah utama desa terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Data merupakan unsur utama yang menentukan tingkat kualitas kebijakan pemerintah desa. Data yang baik tentu akan menghasilkan rumusan bahan kebijakan yang baik pula bagi pemerintah desa. Saatnya bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk kuasa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat, musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan semua budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. IKL, ya IKL, Indeks Ketahanan Lingkungan. Ini 3 pilar ini yang nantinya akan memunculkan kondisi desa, menjadikan status desanya pertama secara offline. Yang kedua, ini secara online, cara pengisiannya itu secara keseluruhan dari A sampai Z misalnya. Karena pertanyaan di kuesioner IDM ini ada 719 pertanyaan yang harus diisi sesuai dengan kondisi desa ini secara keseluruhan. Nah, cara yang ketiga ini lebih memudahkan kita, karena ini tidak beda dengan yang kemarin, artinya secara parsial. Parsial ini secara bertahap, misalnya identifikasi desa seperti apa, nomor desa dan sebagainya di bawah, secara bertahap. Sehingga cara yang ketiga ini saya rasa cara yang paling mudah, karena kita setelah menginput data langsung set kembali ke selanjutnya. Sehingga apa keuntungan ini? Kita bisa mengetahui sejak dini terkait dengan hal-hal yang penginputan, misalnya ada yang keliru dan salah. Jangan jumlah penerima atau sasaran lebih kecil dari jumlah penerima indikatornya. Maksudnya seperti ini, misalnya ibu hamil. Ibu hamil itu disepakatkan ada 8 indikator, tidak keliru ya. Salah satu adalah pemberian PLFI misalnya.
Misalnya jumlah sasaran ada 20, tapi jumlah penerima indikator di PLN-nya ada misalnya 50 orang. Misalnya, nah, karena ini banyak terjadi, tidak hanya di sini. Banyak. Akhirnya setelah dipresentasekan itu lebih dari 100%. Yang seharusnya maksimal itu 100%, akhirnya menjadi 200% misalnya. Ya, itu harus sebelum kita inputing data ke sana juga harus kita koreksi dulu apa benar ya pekerjaan teman-teman KPM terkait dengan scorecard yang bahasa penghitungan ini sudah tidak masuk pada inputting data. Tentu yang harus dipersiapkan adalah bahan-bahan apa saja data yang harus di input. Salah satunya yaitu data tentang profil desa, karena ditanyakan seperti tentang geografi desa. Geografi desa itu ada di sini ditanyakan semua. Terus identitas desa termasuk namanya Pak Kepala Desa dan lain sebagainya. Profilnya Pak Kepala Desa itu dicatat semua di sini. Dan juga di salah satu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan yang 3 itu ada yang sangat penting, ini yang selalu seksi isunya ya, dan ini harus dimutakhirkan dan benar-benar valid, yaitu yang berkaitan dengan KPM. Apa? Adalah data stunting atau data scorecard intervensi stunting. Ini mohon KPM sama KPM-nya ya, mohon agar datanya benar-benar valid. Kenapa? Karena di salah satu desa di luar sudah tahu cara masuknya ya? Masuknya sudah tahu? Sudah coba keluar dulu, lompat dulu. Ini cara masuknya. Lompat dulu, lompat. Kanan atas. Iya, lompat. Itu sing out bawah ada kanan bawah sing out. Sip. Kemudian sekarang sing in, kita sing in. Nah, ini username masukkan ID desa, itu sudah ada ID desanya. Terus masuknya cara yang pertama sekarang masuk ke kuesioner 2020, klik kuesioner ya. Klik kuesioner 2020. Nah, ini kan masih ada yang kosong. Nama petugas desa kosong dan lain sebagainya. Ini masih kosong. Nah, yang pertama kita pakai offline. Offline itu harus mengunduh dulu. Unduh kuesioner. Silakan. Unduh kuesioner. Unduh. Save. Oke. Buka di downloadnya. Ya. Oke. Dan buka. Sampai. Nah, coba langsung diisi. Kalau dulu diisinya kan PLD, nama petugasnya siapa PLD-nya. Soalnya dulu yang mengisi PLD. Nama petugasnya siapa? Coba contoh, klik saja. Ketik saja, siapa namanya? input data ya, memfasilitasi data. Ya. Petugas yang memfasilitasi. Minta musuh. Oke, langsung save dulu. Ya, save aja. Save. Oke, keluar. Ya, keluar. Nah, data yang Excel tadi jangan sampai di rename. Jangan sampai dirubah namanya. Ternyata di mana Pak? Coba buka. Di download ya, di download. Ini coba yang tadi. Coba buka, itu buka. Ke atas. Bukan, masih belum dari sini, bukan. Iya. Sudah. Coba kita unggah lagi. Khawatirnya tadi tidak sempurna. Unggah lagi. Iya, balik lagi. Unggah. Itu kan ada ini tanda. Ini sudah masuk. Oke, udah masuk. Kinyan lapan. Oke, sudah masuk ya berarti ya. Masuk. Nah, otomatis ketika sudah diisi maka akan muncul seperti ini 2020. Ketika ingin mengedit jangan sampai ke yang lain, tetap yang tadi yang nomor 3 ini. Iya, tetap. Jangan ke atasnya, jangan. Tetap yang
Yang di bawah. Coba over. Tetap Ya, yang di over. bawah. Oke, di kuesioner, masuk kuesioner. Pinggir. Kuesioner ada 20. Data stuntingnya keluar, data pendapatan desanya keluar. Nah, itu keluar semua ya. Sama persis seperti sekarang. Ya, ada lagi? Silakan. Yang tadi Pak, yang Mosfat saya kan benar belum? Jangan, tidak bisa. Iya, tidak usah. Yang penting isi spling ben tahun 2020. Misalnya DSN apa? Mungkin SKP biasanya yang terpakai salah satunya maka akan menjadi salutnya data. Iya, kacaunya data. Seperti itu. Itu wewenang pusat. Oke. Sudah? Boleh? Paniki. Mungkin terakhir dari Tina, mohon maaf kalau ada kehilafan atau keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.